Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Helena Vito Junijanto. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Memorable Tourism Experience pada niat berkunjung kembali dan niat merekomendasikan variabel mediasi emosi positif dan identitas tempat sebagai moderasi pada usaha wisata Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di mana dalam penelitian tesis saya ini dibimbing oleh Bu Yulia Arisnani Widaningsih, MBA PhD. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai inti dari proposal tesis saya, di mana di sini pertama itu latar belakang. Di mana pertama dapat kita lihat pada gambar bahwa terdapat jumlah perjalanan wisatawan domestik ke Bali dan ke DIY. Dapat kita ketahui bahwa kunjungan wisatawan domestik ke DIY ada ke Bali. Dapat kita lihat juga pada gambar disebutkan bahwa jumlah wisatawan ke Bali itu pada tahun 2022. Kembali di sini itu berdestinasi itu sebanyak 25,4 juta dan destinasi Bali itu sekitar 14,6 juta. Kita lihat pada gambar di sini juga setiap tahunnya itu dari destinasi Bali dan destinasi itu mengalami peningkatan seluruh wisatawan domestik. Kemudian dalam penelitian ini memiliki konsep penelitian DIY dan Bali, di mana di sini DIY dan Bali itu merupakan tempat wisata yang baik dan unik daripada wisatawanya di Indonesia. Kemudian di sini nama-nama menawarkan budaya lokal, penyegaran destinasi, pemakaan, penyegaran di tempat dan pengalaman baru. Di mana di sini terdapat pada komponen yaitu ada rumusan masalah. Nah, di sini yang pertama itu rumusan masalah teoritisnya. Dalam konteks ini menggunakan teori solve, stimulus organisasi dan respons. Di mana kita itu sebagai stimulus, emosi positif sebagai organisasi dan namun memiliki kesenjangan teoritis di mana teori SOR itu tidak dapat menganalisis identitas tempat sebagai moderasi. Sehingga dalam penelitian ini menambahkan teori CAT yang dapat menganalisis emosi konsumen, di mana identitas tempat itu sebagai ikatan emosional yang kuat antara rasa individu dan lingkungan fisik. Selanjutnya yaitu masalah yang kedua pada empiris, di mana di sini menurut Kim, Lei dan Lei 2016, Tilos et al 2017, dan Deng dan Wis 2021, di mana menyebutkan bahwa identitas tempat itu tidak moderasi hubungan antara kepuasan dan emosi terhadap niat berperilaku. Selain itu juga terdapat sedikitnya yang meneliti mengenai variabel identitas tempat ini sebagai variabel moderasi. Dan poin yang kedua yaitu menurut Keskin et al 2022 dan Chandler Valencia 2013 dan Wong dan Lai 2021, di mana menyebutkan bahwa MTE itu tidak berpengaruh pada niat berperilaku, yaitu baik niat berkunjung kembali dan niat merekomendasikan. Selanjutnya, dalam tesis saya ini juga memiliki pertanyaan dan tujuan penelitiannya, di mana di sini pertanyaannya itu dapat disimpulkan pada apakah MTE itu berpengaruh positif pada niat berperilaku, yaitu niat berkunjung kembali dan niat merekomendasikan pada orang lain. Kemudian, apakah MTE ini berpengaruh positif pada emosi positif? Selanjutnya yaitu apakah emosi positif ini berpengaruh positif pada niat berperilaku, yaitu niat berkunjung kembali dan niat merekomendasikan? Selanjutnya yaitu apakah emosi positif ini dapat memediasi hubungan antara MTE dan niat berperilaku? Dan yang terakhir itu untuk menguji moderasinya yaitu apakah identitas tempat itu memoderasi secara positif pada hubungan antara emosi positif dengan niat berperilaku. Sehingga dalam penelitian ini juga memiliki tujuan yang akan menjawab dari pertanyaan penelitian ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 2 dengan disimpulkan dari model penelitian, di mana di sini terdapat 9 hipotesis, yang mana 5 hipotesisnya terdiri untuk pengaruh secara langsung, yaitu MTE pada emosi positif, MTE pada niat berperilaku, dan niat merekomendasikan, serta emosi positif berpengaruh pada niat berperilaku, yaitu berkunjung kembali dan niat merekomendasikan pada orang lain. Selanjutnya, hipotesis 6 dan 7, di mana di sini emosi positif itu memediasi hubungan antara MTE pada niat berperilaku. Dan selanjutnya hipotesis 8 dan 9, di mana di sini identitas tempat itu memoderasi hubungan antara emosi positif dan niat berkunjung kembali dan merekomendasikan pada orang lain. Jadi yaitu bab 3, metode penelitian dapat disimpulkan dalam penelitian ini menggunakan pengambilan sampel non-probabilitas dengan pengambilan sampel bertujuan atau purpose sampling dengan memiliki kriteria responden dalam penelitian ini, yaitu yang pertama wisatawan domestik atau wisatawan Indonesia atau wisatawan Nusantara yang berusia minimal 18 tahun yang setidaknya 1 kali pernah mengunjungi objek wisata di Bali dan DIY dalam 2 tahun terakhir.
Selanjutnya, dalam penelitian ini ukuran sampel diterima apabila menggunakan 10 kali item pengukuran. Dalam penelitian ini memiliki 21 item penyataan, sehingga responden yang diperlukan yaitu 210 responden. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai hasil pengumpulan data pada bab 4, di mana di sini kuesioner itu disebarkan pada beberapa media sosial dengan menggunakan link Google Form dan dilakukan pada tanggal 20 Juli hingga 14 Agustus 2023. Di mana di sini terkumpul 552 responden, namun yang tidak sesuai dengan kriteria itu 41 responden, dan yang sesuai dan dapat dianalisis menggunakan Smart PLS 4.0.9.5 yaitu 511 responden. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai uji validitas dan reliabilitasnya, di mana di sini dapat kita lihat pada tabel uji validitasnya ditemukan bahwa hasil semua indikator dan variabelnya itu dinyatakan valid karena memenuhi kriteria AV, cross loading, dan kriteria Warner-Lager. Kemudian selanjutnya yaitu uji reliabilitas, di mana di sini dapat kita simpulkan kelima variabel ini memenuhi kriteria CR dan CA, maka dinyatakan reliable karena di atas 0,7. Kemudian selanjutnya yaitu karakteristik responden berdasarkan karakteristiknya berdasarkan jenis kelaminnya, yaitu mayoritas didominasi oleh berjenis kelamin wanita yang memiliki usia 18 hingga 25 tahun dan pendapatannya itu kurang dari 1 juta dan memiliki status sebagai mahasiswa. Selanjutnya, domisili respondennya, di mana di sini yang paling banyak itu dari Jawa Barat, kedua Jawa Tengah, ketiga Jawa Timur, dan yang keempat itu adalah DKI Jakarta. Kemudian selanjutnya yaitu berdasarkan usia dengan melakukan uji beda berdasarkan usia, di mana di sini dapat kita lihat pada tabel yang pertama, di mana di sini mayoritas itu didominasi oleh usia 18 hingga 25 tahun. Untuk Bali itu sebanyak 186 responden, untuk DIY sebanyak 220 responden, dan di mana di sini disebutkan menggunakan analisis uji beda, yaitu dengan independent sample test dinyatakan signifikan atau terdapat perbedaan yang signifikan karakteristik usia antara destinasi Bali dan destinasi DIY. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua adalah uji beda berdasarkan jenis kelaminnya. Di mana di sini mayoritas didominasi yang berjenis kelamin wanita. Untuk Bali sebanyak 176 responden dan DIY itu sebanyak 181 responden. Kemudian dianalisis menggunakan hasil uji beda menggunakan independent sample test, yaitu dinyatakan tidak signifikan atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan karakteristik responden jenis kelamin berdasarkan jenis kelamin antara destinasi Bali dan destinasi DIY. Selanjutnya yaitu karakteristik responden berdasarkan pendapatan, di mana di sini mayoritas didominasi oleh responden yang memiliki pendapatan kurang dari 1 juta. Untuk Bali itu 80 responden dan untuk DIY itu 111 responden. Dan dinyatakan juga pada hasil uji beda untuk menggunakan independent sample test itu tidak signifikan atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan karakteristik berdasarkan pendapatan antara destinasi DIY dan destinasi Bali. Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat, uji beda berdasarkan status, di mana di sini mayoritas didominasi oleh mahasiswa. Untuk Bali itu 144 responden dan untuk DIY itu sebanyak 600 responden, dan memiliki uji beda yaitu dinyatakan tidak signifikan atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada karakteristik berdasarkan status antara destinasi Bali dan destinasi DIY. Dan selanjutnya yaitu karakteristik destinasi berkesan untuk keseluruhan, di mana di sini Bali itu terdapat responden 268 responden dan DIY itu sebanyak 270 responden dan tidak pernah mengunjungi Bali ataupun DIY itu sebanyak 13 responden. Kemudian yang dapat diolah dalam Smart PLS untuk Bali itu 248 responden dan DIY itu sebanyak 263 responden, sehingga yang total yang dapat diolah dalam Smart PLS yaitu 511 responden. Selanjutnya yaitu mengenai
mengenai pertanyaan terbuka, terdapat 4 pertanyaan terbuka untuk responden Bali, di mana di sini yang pertama yaitu objek wisata mana yang berkesan, di mana di sini memiliki 4 klaster, di mana di sini wisata alam, wisata religi, wisata budaya dan sejarah, wisata kuliner dan rekreasi. Dalam penelitian ini mayoritas didominasi oleh wisata alam. Kemudian selanjutnya yaitu adalah pertanyaan terbuka untuk yang kedua, di mana di sini terdapat pertanyaan seberapa sering responden itu mengunjungi destinasi berkesan di Bali. Di mana di sini perkedatangan itu 1 hingga 5 kali perkedatangan sebanyak itu 60% responden. Dan kemudian pertanyaan terbuka yaitu apa yang pengalaman responden yang membuat berkesan setelah ke destinasi berkesan di Bali, di mana di sini terdapat 5 klaster, di mana yang pertama itu klaster suasana, kedua itu pemandangan alam yang indah, klaster ketiga yaitu bangunan bersejarah, klaster 4 itu ilmu dan pengetahuan baru, dan klaster yang kelima itu karena liburan. Dan selanjutnya adalah pertanyaan terbuka yang keempat, di mana di sini terdapat pertanyaan apakah responden akan mengunjungi destinasi di Bali ke depannya? Mayoritas responden itu menjawab ke depannya akan kembali ke Bali lagi karena ada kenangan masa lalunya serta emosi positifnya. Namun di sini juga terdapat yang menjawab tidak karena bosan dan menginginkan lokasi yang lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu pertanyaan terbuka untuk responden DIY, di mana di sini terdapat 3 klaster, di mana di sini objek wisata alam, objek wisata budaya dan religi dan sejarah, dan objek wisata kuliner dan rekreasi. Di mana di sini mayoritas didominasi pada objek wisata budaya, religi dan sejarah. Kemudian selanjutnya itu pertanyaan terbuka yang kedua, di mana di sini terdapat pertanyaan seberapa sering responden itu mengunjungi destinasi yang berkesan di DIY, di mana di sini mayoritas didominasi perkedatangan 1 hingga 7 kali sebanyak 68% responden. Kemudian selanjutnya yaitu pertanyaan terbuka yang ketiga, di mana di sini apa pengalaman responden yang membuat berkesan setelah berkunjung ke DIY, di mana di sini terdapat 8 klaster, yaitu yang pertama klaster suasana, kemudian yang kedua itu pemandangan, klaster ketiga itu Jalan Malioboro yaitu sudut kotanya, klaster 4 itu bangunannya, klaster 5 itu budaya lokal, klaster 6 itu interaksi sosial, klaster 7 itu menyukai tantangan, dan klaster 8 itu karena liburan. Itu yaitu pertanyaan terbuka yang keempat, di mana di sini terdapat pertanyaan apakah responden akan mengunjungi kembali destinasi di DIY, di mana di sini rata-rata mayoritasnya responden menjawab kedepannya akan pergi ke objek wisata DIY karena masih banyak aktivitas yang dapat dilakukan di sana seperti arsitektur heritage yang megah, kemudian pemandangannya yang indah, sudut kota di DIY itu yang memiliki ceritanya sendiri, kemudian sejarah dan budaya keraton yang karena disebut sebagai Yogyakarta Istimewa, budaya Jawa dan pameran seninya, dan kemudian terdapat juga responden yang menjawab tidak akan mengunjungi sana lagi karena bosan dan menginginkan lokasi yang lainnya. Dan selanjutnya yaitu mengenai statistik deskriptifnya dalam penelitian ini memiliki yaitu yang pertama variabel memorable tourism experience, di mana di sini terdapat 5 indikator dan masing-masing indikatornya itu di atas 4,5 dan rata variabelnya itu 4,64. Maka dapat disimpulkan bahwa responden itu menyetujui pernyataan yang ada di dalam variabel MTE. Dan selanjutnya yaitu variabel yang kedua, emosi positif. Terdapat 5 indikator dalam penelitian ini dan masing-masing indikatornya itu memiliki nilai ratanya itu di atas 4,5 dan rata variabelnya di atas 4,5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden itu setuju dengan pernyataan yang ada di dalam variabel emosi positif. Dan yang ketiga yaitu statistik deskriptifnya untuk variabel identitas tempat, di mana di sini memiliki 4 indikator dalam penelitian ini dan masing-masing indikatornya memiliki rata-rata 4 di atas 4 dan rata variabel di atas 4, artinya di sini responden itu setuju dengan pernyataan yang ada di dalam variabel identitas tempat. Selanjutnya yaitu variabel niat berkunjung kembali, terdapat 3 indikator dalam penelitian ini dan masing-masing indikatornya itu berada di atas 4, di mana di sini juga memiliki rata variabel di atas 4. Artinya di sini responden setuju dengan pernyataan yang ada di dalam variabel niat berkunjung kembali. Selanjutnya yaitu yang kelima, di mana di sini terdapat variabel niat merekomendasikan, terdapat 4 indikator dan masing-masing indikatornya memiliki nilai di atas 4,5 dan rata variabel di atas 4,5. Artinya di sini responden setuju dengan pernyataan yang ada di dalam variabel niat merekomendasikan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji kelayakan model, di mana di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai dalam gambar yang pertama, mengenai koefisien determinasi atau nilai R-square-nya, di mana di sini terdapat 3 variabel, yaitu emosi positif, niat berkunjung kembali, dan niat merekomendasikan. Dapat kita lihat juga bahwa nilai koefisien determinasinya di atas 0,5 atau 50%, sehingga dapat dikategorikan dengan sedang. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua efek sesnya, di mana di sini dapat kita lihat bahwa kategori kecil yaitu kaitan antara MTE pada niat berkunjung kembali dan niat merekomendasikan. Selanjutnya yaitu kategori sedang itu yaitu variabel identitas tempat pada niat berkunjung kembali dan niat merekomendasikan. Selanjutnya kategori besar yaitu pada MTE pada emosi positif dan emosi positif pada identitas tempat. Kemudian gambar yang terakhir yang bawah itu di mana di sini menyebutkan terdapat uji model yaitu SRMR dan NFI, di mana di sini terdapat dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut memenuhi kriteria yang ditentukan sehingga dapat diterima. Kemudian selanjutnya yaitu membahas mengenai uji hipotesis, di mana di sini terdapat 3 bagian, di mana yang pertama itu bagian pengaruh secara langsung, di mana terdapat hipotesis 1 hingga hipotesis 5, di mana di sini hipotesis 1, 2, 4, dan 5 itu terdukung. Sedangkan hipotesis 3 tidak terdukung, yaitu pengaruh antara MTE terhadap niat merekomendasikan. Dapat kita lihat bahwa nilai p-value-nya itu 0,0078 di atas 0,05. Di sini dapat kita lihat bahwa hal ini dikarenakan pengalaman yang berkesan atau memori experience itu merupakan pengalaman yang subjektif, sehingga terdapat preferensi dan motivasi wisatawan masing-masing untuk mengunjungi destinasi. Sehingga kemudian selanjutnya yaitu alasan yang kedua yaitu menurut Milman Tasky dan W 2020, di mana di sini menyebutkan juga dalam penelitian tersebut, semakin ramainya suatu destinasi tersebut, maka juga dapat menurunkan pengalamannya dalam berwisata serta berdampak pada kepuasan dan niat berperilaku. Kemudian selanjutnya yaitu bagian kedua yaitu untuk menguji pengaruh mediasi, di mana di sini hipotesis 6 dan hipotesis 7 dinyatakan terdukung, di mana di sini emosi positif dapat memediasi hubungan antara MTE pada niat berperilaku. Di sini juga mendukung teori SOR, stimulus organisme dan respons. Kemudian selanjutnya yaitu hipotesis 8 dan hipotesis 9, di mana di sini dinyatakan tidak terdukung karena nilai p-value-nya itu lebih besar daripada 0,05, dan di sini wisatawan itu artinya itu wisatawan itu tidak terpengaruh dengan adanya keterikatan dengan kepribadian diri dengan tempat wisatanya. Dan dikonfirmasi juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Ram, Kison, Smith, dan Wheeler 2013, di mana mayoritas wisatawan itu tidak memikirkan slogan atau identitas tertentu dari tempat wisata tersebut karena sudah sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulannya. Dalam penelitian ini terdapat 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, MTE tidak berpengaruh positif pada niat merekomendasikan, namun berpengaruh positif pada emosi positif dan niat berkunjung kembali. Kemudian yang kedua, dengan adanya emosi positif ini dapat memediasi hubungan antara MTE pada niat berperilaku. Dan yang ketiga adalah hipotesis tempat itu tidak memoderasi hubungan antara emosi positif dan niat berperilaku. Kemudian selanjutnya yaitu yang terakhir, implikasi teoritis dan praktis, di mana di sini yang pertama itu teoritis, mengonfirmasi teori SOR serta teori preferensi konsumen. Kemudian yang kedua itu emosi positif ini jarang diteliti, sehingga dalam penelitian ini juga berhasil membuktikan bahwa emosi positif ini dapat memediasi hubungan antara MTE pada niat berperilaku. Kemudian implikasi praktisnya, di mana di sini MTE itu ternyata dapat digunakan sebagai strategi pemasaran berkelanjutan untuk pariwisata. Dan kemudian yang kedua adalah dengan adanya emosi positif, maka akan meningkatkan pendapatan sektor pariwisata tersebut dengan cara mereka akan mengunjungi destinasi wisata tersebut yang akan masa datang dan akan merekomendasikan pada orang lain untuk destinasi tersebut. Dan selanjutnya itu keterbatasan penelitian dan saran, di mana di sini memiliki 3, di mana yang pertama itu dalam penelitian ini memiliki keterbatasan untuk menguji satu variabel medis saja, yaitu emosi positif, sehingga untuk penelitian selanjutnya yaitu menggunakan variabel customer delight atau mungkin dituliskan dengan loyalitas konsumen, sehingga dapat menambah wawasan literatur yang dapat didapatkan. Dan yang kedua, penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa di tempat itu tidak memoderasi hubungan antara emosi positif dan niat berperilaku. Sehingga untuk penelitian selanjutnya yaitu dengan memperdalam variabel tempat untuk kota lain selain Bali dan DIY,
Selain itu juga dapat menggunakan preferensi konsumen sebagai variabel moderasi dan sita destinasi juga sebagai variabel moderasi. Kemudian yang ketiga itu penelitian ini hanya membatasi untuk wisatawan domestik atau wisatawan lokal saja untuk Bali dan DIY. Sehingga salah untuk penelitian selanjutnya yaitu menganalisis wisatawan mancanegara. Karena tentu hasilnya MTI ini akan berbeda daripada wisatawan domestik lainnya. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih.